Oke, datang beberapa pertanyaan dari konco kilap ya. Kenapa pattern lampu ini bentuknya seperti ini? Ya, ini adalah pattern lampu untuk RHD ya guys ya. RHD itu Red Handed Driver atau disebut juga dengan istilah setir kanan ya. Kalau Indonesia itu kan setir kanan toh guys ya. Atau disebut juga dengan istilah setir kanan ya. Ini kenapa dibikin seperti huruf Z? Kalau saya nyebutnya huruf Z ini, ada orang nyebut huruf L, jadi cuma diambil tengahnya ini. Tapi kalau saya ambil dari sini huruf Z ya. Nah, ini adalah contoh pattern huruf Z ini untuk setir kanan atau uh, untuk di Indonesia ini ya. Di beberapa negara juga seperti ini kalau yang setir kanan ya pokoknya. Terus kemudian kalau setir kiri bentuknya kebalikannya, jadi dari kiri ke kanan itu naik gini ya. Kalau setir kiri LHD, setir kiri atau LHD, left handed driver itu LHD itu setir kiri, dia akan bentuknya huruf S ya. Oke, kita sekarang nggak usah bicara yang setir kiri, kita bicara yang setir kanan karena kita berada di negara Indonesia ya. Setir kanan ini hurufnya Z gini. Ini tuh pattern ini ada alasannya guys. Halogen halogen proyektor pun bentuknya seperti ini ya. Jadi kamu bisa lihat sendiri ya, mobil-mobil yang lampunya halogen ataupun HID ataupun LED proyektor itu bentuknya seperti ini pasti ya. Ada yang landai, ininya Z-nya itu landai gini, ada yang landai, ini ada yang jelas gini, ada yang landai ya, turunnya landai gini terus ke kanan ya. Itu tergantung dari apa produsen proyektornya ya. Jadi ini ada gunanya kenapa dibuat seperti ini, akan saya jelaskan ya. Habis ini akan saya jelaskan outputnya di jalan seperti apa biar lebih jelas. Oke. Lalu kalau yang halogen tanpa proyektor itu kan bentuknya dari ke kanan terus ke kiri naik gini ya. Kalau yang halogen tanpa proyektor ya, dari kanan ke kiri naik gini. Oke. Itu karena ada gunanya ya. Oke guys. Oke guys, ini saya akan jelaskan kenapa saya akan jelaskan kenapa bentuk pattern lampu itu seperti ini ya. Ya kita bicara untuk RHD ya. RHD itu red handed driver ya. Red handed driver artinya posisi pengemudi ada di kanan ya. Kalau mobil-mobil di Indonesia itu kan posisi pengemudinya ada di kanan. Kalau di Amerika atau Korea itu di kiri ya. Jadi kita bicara yang RHD aja ya, RHD. Kenapa bentuk patternnya ini seperti ini? Nah, ini ya, ini ada alasannya guys ya. Ada alasannya sebenarnya. Jadi bentuk pattern posisi meninggi ke kiri ini sebenarnya ada alasannya. Ini adalah untuk menerangi. Jadi sebenarnya kalau posisi kita nyetir itu kan di kanan ya, itu di bagian kiri jalan itu sebenarnya itu adalah salah satu titik blind spot guys ya. Jadi di sebelah kiri sini itu tuh adalah salah satu titik blind spot. Maka dari itu, oleh sebab itu ya, ini saya jelaskan biar lebih jelas di malam hari ya, kan lebih kelihatan. Nah, ini bisa kamu lihat sendiri kan, kamu bisa yang berada di sebelah kiri jalan ini kan bisa kelihatan ya, bisa kelihatan kan. Coba bayangin kalau ini cut off-nya rata, serata ini kan, yang di titik blind spot ini kan nggak kelihatan guys ya. Bahayanya itu, ini adalah blind spot ya, blind spot dari pandangan pengemudi ya. Ini adalah yang namanya blind spot, itu titik buta ya, titik buta. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di sana ya, namanya ya, maka dinamakan blind spot. Kita kan nggak tahu apa yang ada di sana ya. Itu bisa orang, bisa hewan, bisa mobil parkir ya, bisa pokoknya suatu objek lah ya.
suatu objek apa yang ada di sana kan kita nggak tahu. Maka dari itu ini pattern ini bentuknya seperti ini ya, patternnya seperti ini, meninggi ke kiri ya. Sama halogen juga gitu kan, halogen itu kan bentuknya lurus gini terus naik ke kiri gini ya kan. Kalau pattern halogen itu kan lurus gini terus naik gini, yang tanpa proyektor ya. Pattern halogen itu kan lurus gini dari kanan ke kiri, itu lurus gini terus ke kiri naik gini ya kan, pattern halogen. Kalau yang halogen proyektor, itu juga sama seperti ini ya, mirip-mirip dengan HID proyektor gini. Dia akan dari kanan ke kiri ini semakin tinggi ya. Itu gunanya adalah untuk menerangi blind spot ya. Jadi bisa dibayangin ini kalau cut off-nya ini dibikin lurus ya, ini blind spot ini akan nggak kelihatan ya. Masa kamu mau setelan lampunya mau ditinggiin segini ya kan, nggak mungkin ya guys. Jadi gitu. Ini pattern ini kan juga supaya apa fungsinya, supaya tidak menyilaukan lawan ya kan guys ya. Biasanya dari setelan lampu mobil standar ya, setelan tinggi rendah lampu mobil standar ya, itu kan ada dua ya, biasanya ini kan dua, lampunya dua lah. Yang sebelah kiri ya, itu yang lampu sebelah kiri jalan, lampu sebelah kiri jalan itu jatuhnya ya, ini huruf Z, ini huruf Z atau L ya. Banyak orang yang menyebut ini Z atau L ya. L ini di sini L itu kan, atau Z. Kalau saya lebih suka menyebutnya Z, karena kalau yang LHD kan bentuknya kebalikan gini, itu hurufnya S ya. Oke, kalau ini hurufnya Z. Jadi kalau ini apa namanya, huruf Z ini itu yang sebelah kiri ya, jatuhnya. Jadi kalau ban belakang sama ban depan itu ditarik garis lurus ke depan, nah itu jatuhnya huruf Z itu akan di depan segaris lurus dengan ban kiri ya guys ya, ban kiri biasanya itu jatuhnya di pinggir jalan seperti ini. Nah ini lah. Kemudian untuk lampu yang sebelah kanan itu jatuhnya akan berada di, ini saya praktekkan pakai dua proyektor aja ya, biar jelas ya. Jadi gini, kalau lampunya dua itu biasanya yang kanan jatuhnya ada di sebelahnya. Oh ini kok ternyata setelah dinyalain yang E3 ini kalah terang dengan yang UPS ternyata ya. Gini ya guys ya, kira-kira posisinya ya. Jadi yang kiri itu jatuhnya di kiri, di depan segaris lurus dengan antara ban belakang ban depan tuh, kalau ditarik garis lurus ke depan tuh jatuhnya seperti ini ya. Nah, oke, bisa kamu lihat ya. Dan yang kanan itu jatuhnya tidak jauh dari yang sebelah kiri biasanya ya. Yang benar seperti itu, setelan tinggi rendah lampu dan kiri kanan. Itu tergantung dari posisi tinggi kendaraan juga ya guys ya, disesuaikan dengan, jadi tiap mobil, tiap kendaraan lain-lain. Sedan dan MPV atau SUV itu juga lain, karena posisi pengemudi terus posisi ketinggian headlampnya juga lain ya. Jadi posisinya nanti akan seperti ini jatuhnya. Nah ya, yang kanan itu tidak jauh dari yang kiri jatuhnya, atau biasanya di tengah-tengah antara jalan gini ya guys ya. Jadi yang kiri jatuhnya di kiri, yang kanan itu jatuhnya di tengah-tengah jalan gini. Nah jadi dempetan gini. Oke, itu setelan lampu yang benar ya. Oke, setelan lampu yang benar ya. Jadi sekali lagi bentuk pattern ini ada gunanya ya. Jadi kalau yang dibuat lurus itu saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya sih bahaya ya guys ya, bahaya karena ini kan sebenarnya untuk menerangi blind spot. Jadi di titik ini tuh titik blind spot ya. Kalau pengemudi itu, apalagi kalau di jalan tol ya, di jalan tol kamu ada di jalan tol yang 3 jalur atau 4 lajur atau 3 lajur itu ya. Apalagi kalau kamu nyetir di lajur paling kanan lah, di 3 lajur 2 lajur di sebelah kiri kamu akan
ini kalau ini adalah blind spot ya, bayangin ya, coba kalau kamu nyetir jalan tol ya yang 3 lajur atau 4 lajur, kalau seperti di kota Jakarta itu kan 3 lajur 4 lajur gitu ya, Surabaya itu kalau kamu nyetirnya di lajur paling kanan, maka sebelah kiri ini kan blind spot ya, blind spot. Kalau ada misal ada mobil mogok atau truk mogok kan, atau ada sesuatu objek di sebelah sini kan kamu nggak kelihatan ya. Ini kalau dibuat lurus ini kan bayangin ya, saya nggak bisa bayangin itu kalau ini dibuat lurus ya, karena saya lihat akhir-akhir ini kok ada yang dibuat lurus ya, patternnya ini. Kalau saya sih kurang setuju ya guys ya. Jadi patternnya ini kalau dibuat lurus ini saya kurang setuju, karena ini bahaya, blind spot ini bahaya. Kita nggak tahu objek apa di situ ya. Kalau untuk fog lamp sih nggak masalah ya. Kalau untuk fog lamp nggak masalah, karena fog lamp kan memang untuk penerangan jarak dekat ya, bukan untuk jarak lampu utama jarak jauh ya. Untuk fog lamp kan untuk penerangan jarak dekat gini ya. Biasanya kalau fog lamp nggak masalah. Ini lurus nggak masalah, karena fog lamp memang untuk penerangan jarak dekat, bukan untuk jarak jauh ya. Ya kalau mau yang pakai proyektor pun fog lamp nggak masalah, tapi kan dia setelannya nggak sampai tinggi gini ya. Kalau lampu utama kan jauh gini ya guys ya, lampu utama kan jauh ya. Jadi ini proyektor juga kelebihannya cut off ini selama tidak melebihi mata, garis itu selama tidak melebihi mata tidak akan menyilaukan ya, tidak akan menyilaukan kecuali di high beam ya guys ya. Makanya ini kan ada cut off nya ini supaya tidak menyilaukan lawan ya. Jadi itu kalau fog lamp nggak masalah dibuat lurus, cuman kalau lampu utama saya sih kurang setuju ya, karena ini pattern ini dibuat seperti ini tuh ada gunanya. Jadi untuk menerangi blind spot mata pengemudi, mata pengendara ya. Oke ya. Kalau motor nggak masalah, kalau motor mau dibuat lurus nggak masalah, karena motor kan posisi pengemudi ada di tengah-tengah motornya ya kan guys. Motor kan posisi pengemudi ada di tengah-tengah motornya, dan cuman sebaiknya juga jangan dibuat lurus ya, biar lebih enak pandangannya, supaya blind spot kiri ini lebih terlihat biarpun motor. Oke, kami ya guys, semoga bisa dipahami. Itu tadi gunanya pattern lampu itu seperti itu, karena fungsinya untuk menerangi blind spot kita ya. Oke, ini untuk kita bicara yang RHD ya, red handed driver ya, setir kanan, istilahnya setir kanan lah. Kalau di Amerika atau Korea itu kan setir kiri ya. Kalau setir kiri beda lagi ya, dia naik ke kanan ya. Kalau setir kiri dia naiknya ke kanan, karena dia blind spotnya dia ada di kanan ya kan. Kalau kita setir kanan, kita blind spotnya ada di kiri ya. Oke, paham ya guys ya, semoga bisa dipahami ya. Yang nggak jelas sekarang paham bisa tanya jawab, bisa komen di bawah. Silahkan tinggalkan komen Anda, komen kamu di bawah ya. Oke guys, see you in next video. Salam modifikasi Indonesia, salam penggila lampu, salam sukses dan sehat buat Anda, saya, dan semuanya. Bye bye.